Kakak lebih tinggi lagi. Seperti ini? Chu Yun. Kalau kau terus begini, murid perempuan sekte King Yun kita, semua habis kau rusak. Guru, aku tidak melakukan apa-apa. Kakak, ternyata kau di sini. Kakak, akhir-akhir ini aku sangat gelisah. Tolong periksa denyut nadiku. Kakak, aku merasa wajahku panas terus. Lihatlah. Guru, jangan salahkan kakak Chu Yun. Kami suka kakak senior. Cukup? Chu Yun, kamu sekarang adalah Feng Shen Bang pendekar peringkat kedua. Ilmu pedang, taopil, formasi, semuanya sempurna. Aku sehebat itu? Guru besar menjodohkan kau dan putri klan Qin menetapkan pertunangan. Hari pernikahan sudah dekat. Pertunangan? Kakak senior akan menikah. Jangan. Kau harus pergi. Ini wasiat dari guru besar. Murid mengerti. Aku memberimu perintah 10.000 ras. Dengan ini, semua sekte di dunia akan menganggapmu sebagai tuan. Mendengarkan panggilanmu. Ini barang bagus. Kakak tombak naga salju ini untukmu. Aku menggunakan bahan terbaik di dunia untuk membuat senjata sakti ini. Membantumu mengalahkan ribuan musuh, tak tertandingi. Terima kasih, adik kedua. Kakak, ini juga, bawalah selalu, jangan lupakan aku. Ini, Chu Yun, kau harus turun gunung sekarang. Kakak, kalau tidak betah, kembalilah. Kami menunggumu. guru juga tidak bilang di mana klan Qin. Ah, Tolong, dia terkena racun cinta. kumohon. Tolong aku. Hei bocah, ini bukan urusanmu. Pergi sana. Pria besar menggoda seorang gadis? Tidak malu? Sialan, banyak omong. Kubur bocah ini. Tombak, datang. Bawa pistol. Tangkap dia. Kau cari mati. Sapu 1000 pasukan. Kau manusia atau hantu? Berlutut. Kau? Gimana dia bisa? Siapa kau? Kau kena guna-guna cinta. Aku bantu keluarkan dengan tenaga dalam. Pelankan sedikit. Kerjasama. Kalau tidak, bisa bikin mati orang. Ah, ciuman pertamaku. Mas, kamu ganteng banget. Cewek ini liar banget. Panas banget. Pria pertamaku. Ternyata dia. Guna-guna cintanya udah keluar. Kamu nggak tahu cara merawat cewek. Aku hampir mati karena tenaga dalammu. Siapa yang mengejarmu? Ketua geng naga hitam ngincar aku. Dia mau aku jadi wanitanya. Aku Qin Zi dari keluarga Qin. Makasih udah selamatin aku. Keluarga Qin. Aku mau ke keluarga Qin untuk menikah. Kamu mau menikahi? Siapa dari keluarga Qin? Qin Ruohan. Dia kakak perempuanku. Jadi tadi aku berciuman dengan adik perempuan tunanganku? Tadi aku bersama adik dari tunanganku.
Pergilah, kakakku tidak akan menyukaimu. Aku turun dari gunung hanya untuk memenuhi pertunangan dengan kakakmu. Ternyata hanya orang dusun, sia-sia saja kemampuanmu yang hebat. Aku akan mengantarmu ke keluarga Qin. Ji Yi, kamu akhirnya kembali. Kakek, Adikmu mengira kamu kenapa-napa. Membuat kakek menunggumu lama. Dia adalah tunanganku. aku hampir diculik. Untunglah orang ini menyelamatkanku. Menurutku kamu sedang bergaul dengan pria bermain-main, ya. Kamu adalah... Aku adalah murid Sekte King Yun, Chu Yun. Kamu adalah pewaris Sekte King Yun. Adik laki-laki akhirnya bertemu denganmu. Kakek tidak pernah sesopan ini kepada siapapun. Apa yang terjadi? Ruohan, kamu besok bersama Chu Yun turun gunung dan ambil surat nikah. Apa? Ini adalah keluarga Qin pernikahan yang ditetapkan dengan Sekte King Yun. Kamu harus mematuhinya. Kakek, aku tidak mau. Ayah, jika Ruohan tidak mau, ya sudah. Anak perempuanku adalah permata hati. Tidak semua orang layak untuknya. Kamu diam. Ayah, kenapa kau pukul aku? Kamu yang layak dipukul. Sekte King Yun adalah pemimpin sekte-sekte. Begitu keluarga Qin bergabung, akan makmur dan maju. Kakek, siapapun yang mau menikah dengan dia, silakan. Pokoknya aku tidak mau menikah. Kamu ingin membuatku marah sampai mati. Kakek, kakak tidak mau menikah. Aku yang menikah. Aku mau menikah dengan Chu Yun. Kurang ajar. Kau tahu apa yang kau katakan? Menikah dengan orang kampung. Qin Ziyi. Memang pasangan yang cocok. Orang kampung. Keluarga Qinmu, 3 generasi sebelumnya, bukannya juga petani, kalau kamu? Penampilanmu biasa saja. Cukup untuk jadi selirku. Apa katamu? Kau pasti akan menyesal. Tuan Chu, aib keluarga. Maaf, membuat Tuan tertawa. Kakek, apa perlu? Kepada orang kampung, begitu merendah. Pilih aja. Yang manapun kau pilih, kau nikahi. Aku ikut kata kakek Qin. Chu Yun, Apa bagusnya orang tak berguna ini? Jangan lupa, Tuan Duan. Sudah lama menaksirmu. ayah. Aku serius. Tunggu. Di mana tanda perawanmu? Dia yang menghilangkannya. Apa? Takdir. Sepertinya ini takdir. Kau tidak mau mendekati geng naga hitam. Lebih memilih lumpur busuk. Karena Duan Kun begitu baik, suruh kakakmu menikah dengannya. Aku tidak mau menikah dengan orang mesum itu. Ternyata kalian juga tahu, Duan Kun bukan orang baik. Cukup. Biarkan Ziyi menikah dengan Chu Yun. Villa Banshan Houting itu. Ganti namanya jadi nama cucuku. Yang itu, Villa Banshan Houting senilai 1 miliar. Kakek, langsung berikan padaku saja. Kenapa repot-repot? Villa ini, rumah pernikahan Chu Yun dan Ziyi. Tidak ada hubungannya denganmu. Daripada nunggu, mending sekarang aja. Kalian segera ambil surat nikah sekarang. Kakek, aku salah. Apa masih kurang? Aku tidak punya cucu seperti kamu. Ayah, Ruohan adalah cucu kandungmu. Pergi. Kalian berdua pergi dan renungkan. Qin Ziyi, villa itu kuberikan padamu. Tinggal dengan orang kampung ini, hati-hati jangan sampai nyawa melayang. Mulutmu sangat kotor. Untung aku tidak memilih perempuan kasar sepertimu. Kamu, Qin Ruohan, aku tidak akan mentolerir kamu lagi. baik. Kalian tunggu saja.
Han. Ayah tidak akan membuatmu rugi. Wajah Qin Shan suram, dahi menghitam, bibir kebiruan, tuan tua. Sudah berapa lama perutmu tidak nyaman? Bagaimana dia tahu? Kakek punya masalah pencernaan. Sudah lama. Minum obat saja. Mata surgawi terbuka. Di perutmu ada tumor ganas. Tahap akhir. Apa yang kau bicarakan? Berani mengutuk kakekku? Tuan Chu, aku periksa kesehatan setiap tahun. Tidak ada masalah yang terdeteksi. Laporan kesehatan Tuan sudah keluar. Di perutmu ditemukan tumor ganas. Tahap akhir. Mustahil. Kakek selalu sehat. Ziyi, hidup dan mati sudah takdir. Kekayaan dan kehormatan di tangan Tuhan. Asalkan kamu menikah dengan Chu Yun, dengan dia ada, setidaknya bisa menjaga bisnis keluarga Qin. Chu Yun, seorang desa. Kenapa bisa menjaga keluarga Qin? Tuan Qin tua, jangan khawatir, aku bisa menyelamatkanmu. Apa katamu? Kanker kecil aku akan menggunakan jarum suci Tianyi, bisa menyembuhkannya. Jarum suci Tianyi. Ini adalah teknik jarum khas sekte King Yun. Aku akan menusukkan jarum. 9 jarum berantai. Kakek, 9 jarum berantai. Mulai. kakek, bagaimana keadaanmu? Aku merasa jauh lebih baik. Tuan Chu, teknikmu luar biasa. Tuan Chu, saat Anda turun gunung, apakah sekte memberi Anda artefak? Kau bilang ini pemberian guruku? Sepertinya disebut perintah 10.000 klan. Klan Qin memberi hormat kepada pemegang perintah. Kakek, cepat berdiri. Kakek, dari mana asal-usul token ini? Apakah sangat berharga? Perintah 10.000 klan. Tidak bisa diukur dengan uang. Itu adalah harta yang tak ternilai. Begitu perintah ini muncul, semua keluarga bela diri kuno dan sekte di dunia harus mendengarkan perintah pemegangnya. Apa? Sepertinya guru tidak membohongiku. Ini benar-benar barang berharga. Dia benar-benar memiliki benda sehebat ini. Tuan Chu, Anda tinggal sementara di sini saja. Satu kamar dengan Ziyi. Bagaimanapun, cepat atau lambat, harus tidur bersama. Aku tidak masalah. Kakek, bukankah ini terlalu cepat? Cepat apanya? Kami generasi tua seperti ini. Kamu harus hamil tahun ini. Hah? Kalau kamu takut, aku akan beli kondom. Kamu mesum. Beli apa? Jangan. Malam ini, kita manfaatkan momen. Aku ingin cepat-cepat punya cicit gemuk. Hahaha. Jangan berlama-lama. Siang hari juga bisa bikin bayi. Kakek, Kakekmu benar. Siang hari pencahayaannya bagus, jelas terlihat. kamu diam. Ziyi, asal kamu hari ini ambil akta nikah, setahun punya anak, 8 unit ini. Rumah senilai total 5 miliar, semuanya menjadi milik kalian. Asalkan kamu menikah dengan Chu Yun dan punya anak 8 unit ini, rumah total senilai 5 miliar semua jadi milik kalian. 5 miliar. Kakek, apa kau gila? 8 unit rumah, bukankah aku jadi tuan tanah? Setiap hari tinggal menghitung uang? Bisakah kau sedikit ambisius? Hahaha. Aku pergi istirahat dulu kalian anak muda. Cepatlah. Duan Kun, sudah berapa kali ku bilang, jangan ganggu aku. Haha, Nona Qin, kau harus patuh jadi wanitaku. Aku suami Qin Ziyi. Jangan telepon lagi, kalau tidak, kupatahkan kakimu. Melamun apa? Ayo ambil surat nikah. Anggap saja memenuhi wasiat guru besar. Menikah dengannya dapat 5 miliar. Sepertinya tidak buruk. Tunggu. Ada masalah datang.
Nona Qin, ikut kami kembali. Aduh, Itu tukang pukul andalan geng naga hitam. Nona Qin Tuan Duan mengundang Nona minum teh. Mengundang istriku minum teh kalian layak? Hajar orang ini. Mencari mati. Tombak keluar seperti naga. Pria ini siapa sebenarnya dia? Semua pergi. Selesai, beres. Kenapa dia begitu kuat? Siapa kamu? Kembali dan beritahu Duan Kun, jika berani mengganggu istriku lagi, aku akan mengebirinya. Sialan, kalian semua sampah. Berikan aku senjatanya. Ada niat membunuh. Bersembunyilah di pelukanku. Matilah. Ketemu. Chuyun, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Semua orang tembak. Buat dia berlubang seperti saringan. Ah, Kalian mencari mati. Kalian cari mati ya? Ini masih manusia? Kamu tunggu di sini. Chuyun, Gua mau ledakan kepalanya. Orangnya mana? Kamu Duan Kun? Kamu sebenarnya siapa? Kamu tidak berhak tahu. Orang, datang. Cepat habisi bocah ini. Gini aja? Harimau turun gunung. Apa? Duan Kun, sudah kubilang, kalau berani ganggu Qin Zi lagi, aku akan bikin kamu jadi banci. Kak, aku tidak. Aku tidak berani. Diam. Ah, Diam. kalau aku lihat lagi. Kamu mendekati Qin Zi. Aku bunuh kau. Chuyun. Kau tidak terluka? Aku tidak apa-apa. Geng Naga Hitam adalah organisasi bawah tanah terkuat di Jiangcheng mereka. Mereka semua sudah kuatasi. Semua kau lakukan. Duan Kun, Sudah jadi Kasim? Dia tidak akan mengganggumu lagi. hei, tunggu aku. Hati-hati. Chuyun, Ayo pulang. Chuyun pelan-pelan. Luka ini kalau tidak segera diobati akan meninggalkan bekas. Apa? Ini obat luka buatanku oleskan, nanti sembuh. Sakit. Pergelangan kakimu juga terkilir. Tangannya panas sekali. Kenapa aku merasa begitu nyaman? Kenapa saya merasa sangat nyaman? Haha, bagus. Satu keinginanku akhirnya terwujud. Kakek, Sudah larut malam. Kalian cepat kembali ke kamar dan istirahat, Chuyun. Malam ini, aku mengandalkanmu.
Kakek. Aku sudah terluka. Kau tidak peduli padaku? Kamu ambil surat nikah kok malah luka-luka. Qin Ziyi, kamu benar-benar menikah dengan orang kampung ini. Pilih-pilih malah dapat sampah. Nanti pasti kamu menangis. Ayah, menurutku Chuyun baik. Karena adik perempuan suka memungut sampah. Ayah, jangan dinasehati lagi. Apa ini giliran kalian bicara? Wajahku. Ziyi, beritahu kakek, dari mana luka ini? Dari geng naga hitam. Duan Kun mengirim orang untuk menyergap. Kalau bukan karena Chuyun, aku mungkin tidak akan kembali. Kau telah membuat geng naga hitam marah? Kalau saja kau dari dulu menuruti Tuan Muda Duan, mana mungkin terjadi hal seperti ini? Geng naga hitam kejam. Yang penting, kalian kembali dengan selamat. Itu Chuyun. Dia menghancurkan geng naga hitam. Apa katamu? Kamu sudah menghancurkan geng naga hitam. Mustahil. Bagus. Anak ini lumayan. Tahu cara jadi pahlawan. Selamatkan gadis melindungi cucuku. Bagus kau, Chuyun. Kau memang berani sekali. Biasa saja. Tidak sebesar muka kalian. Kalian berdua, yang satu suka mencelakakan adik sendiri, yang satu jual anak perempuan untuk keuntungan. Sangat tidak tahu malu. Kakek orang kampung ini galak sama aku. Galak bagus. Bukan. Kenapa kau membela orang luar? Ayah, ini sudah saatnya apa? Anak ini menghancurkan geng naga hitam keluarga Qin kita. Cepat atau lambat akan hancur. Betul. Di belakang geng naga hitam ada keluarga Leng, keluarga terbesar di lingkaran Beijing, menyakiti keluarga Leng. Kita mati. Kakek, cepat usir pembawa sial ini. Lalu kirim adik ke keluarga Leng untuk minta maaf. Iya, ayah. Kita harus selamatkan keluarga Qin. Bicara lagi satu kata. Kalian berdua kukirim ke keluarga Leng jadi pelayan. Apa sih keluarga Leng itu? Chuyun adalah murid langsung dari sekte King Yun. Di masa depan, dia pasti akan menjadi seseorang di atas segalanya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi seseorang yang berada di atas segalanya. Di atas segalanya? Apa dia memang sehebat itu? Apa aku salah lihat? Ayah, kamu terlalu memujinya. Di atas segalanya katanya, menurutku, dia di bawah segalanya, siapapun bisa menginjaknya. Pikiran jahat berbalik. Berbaliklah. Berhenti. Han, jangan pukul dirimu sendiri. Ayah, tolong aku. Kakek, aku dan Ziyi mau ke kamar dulu. Baik. Bagus. Ziyi, malam ini tunjukkan kemampuanmu. Kakek tidak sabar punya cicit. Chuyun, apa tidak apa-apa memukul terus? Tidak apa-apa. Pukul-pukul biar lancar peredaran darah. Ayah, tolong Han. Kalau terus, bisa mati. Pantas. Chuyun, aku mau mandi. Kamu keluar dulu. Oke, aku akan keluar sebentar. Tubuh ini bukan main. Dia udah keluar. Chuyun, kok kamu masih di sini? Fasilitas ini. Apa ini bisa ditonton gratis? Dasar mesum, pergi sana. Anak muda emang garang ya. Sepertinya sebentar lagi bisa gendong cicit yang gemuk. Hanya ada satu tempat tidur itu milikku. Berdasarkan apa? Kita suami istri. Tempat tidur ini harus ada jatahku. Kamu mesum. Kenapa? Udah malu?
Suhu tubuhnya tidak normal. Ziyi, apa kamu merasa badanmu panas? Sesak napas. Kamu meracuniku? Itu kakekmu. Sup ayam tadi bermasalah. Sup ayam. Chuyun. Aku pusing banget dan panas. Aku pusing dan kepanasan. Sepertinya kakek ngasih kita minum ramuan kuat. Mau apa kamu? Aku peringatkan jangan mendekat. Bukannya belum pernah ngasih. Malam ini aku kasih kamu murah lagi. Kakek, Kakek Qin. Sudah bangun. Tadi malam. Pasti lelah sekali ya. Kalian berisik sekali. Aku sampai kebangun beberapa kali. kakek, jangan bicara begitu. Aku ini setiap kali kepikiran bakal punya cicit hatiku, jadi senang. Tidak seperti beberapa orang yang sangat tidak berbakti. Kakek, pagi-pagi begini adik perempuan bikin marah. Ternyata di matamu masih ada aku kakek ini. Karena semua sudah berkumpul. Aku mau ngomong sesuatu. Kemarin berkat Chuyun yang menyembuhkan penyakitku dan juga menyelamatkan Ziyi, aku umumkan penerus grup Qin selanjutnya adalah dia. Apa? Penerus grup Qin adalah dia. Dia, Kakek, apa maksud kakek memberikan warisan ini begitu saja kepada orang luar? Chuyun menikahi Ziyi, jadi dia adalah menantu keluarga Qin. Akulah cucu kandungmu yang memiliki darah keluarga Qin. Ayah, cucumu tidak kau akui. Setidaknya akui aku anakmu ini, kan? Selama ini grup merugi seberapa parah? Apa kau tidak sadar? Bisnis yang kau urus selalu gagal. Yang kau pilih semuanya merugi. Ayah, aku ini bukan. Anak yang kau didik juga manja dan seenaknya. Kalian berdua, ayah dan anak, memang tidak cocok jadi penerus. Tapi posisi ini juga tidak bisa jatuh ke orang luar. Sudah kukatakan, Chuyun adalah anggota keluarga Qin. Siapa yang tidak setuju, pergi dari keluarga Qin. Ayah, jangan biarkan mereka berhasil. Pergi ke keluarga Leng, hari ini juga habisi dia. Maksud kalian, anak ini telah menghancurkan geng naga hitam? Dia pelakunya, Tuan Leng. Berani main-main dengan orangku, akan kucincang dia dan kubuang ke laut buat makan ikan. Aku akan memotong-motong mereka dan membuangnya ke laut untuk ikan. Qin Tiansheng, Qin Ziyi adalah putrimu. Tidak masalah jika disingkirkan. Gadis ini durhaka dan tidak berbakti. Anda menegakkan keadilan. Saya berterima kasih kepada Anda. Tuan Leng, saya juga ingin berkontribusi. Baik. Bahkan harimau tidak memakan anaknya sendiri. Kalian berdua, ayah dan anak. Cukup kejam. Nanti adik perempuan akan ditangkap hidup-hidup. Ditangkap untuk menjadi pembantu cuci kaki Anda. Yuan, Ayah, bawalah orang untuk menyelesaikan mereka. ya, Chuyun ini adalah Longjing Danau Barat 18 pohon istana. Cobalah. Bukankah itu hanya teh biasa, tidak seenak teh jatah guruku? Apa yang kamu katakan? Ini adalah Kaisar Qianlong teh istana yang dipilih langsung. Teh Wudao, dari sekte King Yun kami. Itulah yang baik. Grup sedang dalam masalah besar. Kamu harus segera kembali dan menanganinya. Ada apa? Perusahaan dalam masalah, ayahku menyuruhku pulang sebentar. Masalah biarkan aku menemanimu. Kamu tinggal di rumah. Kemarin malam kau sudah repot-repot begitu lama. Kalau begitu, ambillah ini. Jika bertemu bahaya, segera hancurkan. Aku bisa merasakannya. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya pergi ke kantor. Apa bahayanya? Dengarkan aku.
Pastikan kamu membawanya. Direktur Qin, baru saja aku periksa, tidak ada yang aneh di kantor, semua normal. Ada apa ini? Direktur Qin, Direktur Qin, Bersiaplah mati. Habislah aku. Hancurkan segera jika ada bahaya. Aku bisa merasakannya. Liontin Giok. Chuyun, tolong aku. Tidak, dia dalam bahaya. Lepaskan, biarkan aku pergi. Chuyun, tolong aku. Lepaskan dalam 3 detik. Tanganku. Semua maju. Lepaskan dia. Cari mati. Picu, hari ini kau takkan lolos. Pergi. Kalian yang tidak tahu diri. jurus ini adalah naga keluar dari sumur. Chuyun. Aku takut. Tunggu. Masih ada orang? Dia melihatku. Cantik, lihat kemana? Cepat katakan siapa yang mengutus kalian. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Mau ngaku atau tidak? Hentikan. Aku akan bicara. Mau ngomong atau enggak? Jangan pukul. Aku ngomong, boleh kan? Keluarga Qin. Qin Tiansheng dan putri keluarga Qin menemukan keluarga Leng, ingin membungkam. Ayah dan kakak. Kukira mereka hanya cara yang keji. Tidak menyangka, mereka ingin kita mati. Chuyun. Ayo pulang, kita bereskan. Orang ini sama sekali nggak tahu cara menjaga wanita. Qin Tiansheng, Qin Ruohan. Kalian, keluar sekarang. Ayah, bagaimana mereka bisa kembali hidup? Jangan panik. Ini adalah keluarga Qin. Heboh, nggak punya sopan santun ya. Iya, Kalian yang menyewa pembunuh untuk menjebak Ziyi. Apa? Ayah, aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Masalah ini tidak dijelaskan. Kalian berdua, ayah dan anak, keluar. kakek, dia jelas-jelas memfitnah. Benar. Ziyi adalah buah hatiku. Cukup, Ruohan. Kamu jujur mengaku. Kakek, aku juga dipaksa oleh keluarga Leng. Aku harus bilang. Qin Ruohan, yang mengkhianatiku adalah kalian. Bersekongkol dengan keluarga Leng untuk menjebakku. Kalian juga. Zi, kita kakak beradik. Mana mungkin aku menyakitimu? Hari ini kalau bukan karena Chuyun, Aku sudah mati. Dia lagi. Hampir saja rencanaku berhasil. Adik, maafkan aku, ya? Singkirkan tangan kotormu, jangan sentuh istriku. Harimau ganas pun tidak memakan anaknya. Kalian tidak punya hati nurani? Keluarga Qin membesarkan keturunan durhaka seperti ini. Maaf, membuatmu malu. Kakek, kamu harus memberi penjelasan kepada Ziyi. Tenang saja. Aku tidak akan memihak mereka sedikit pun. Ayah, kakek, Mulai hari ini, cabut jabatan Qin Ruohan dan Qin Tiansheng di semua posisi di grup. kakek mencabut wewenang mereka. Itu karena Chuyun. Jangan, ayah. Aku tahu aku salah. kakek. Mulai sekarang, grup Qin oleh Chuyun dan Ziyi
dikelola sepenuhnya. Qinzi, tunggu saja. Aku tidak akan selesai dengan kalian. Panggil orang. Tuan, bawa mereka ke kantor polisi. Harus dihukum berat. Ya, Kakek, ampuni aku. Ayah, semua anak buah kita tewas. apa? Bukan hanya itu, bocah itu juga meraba-raba aku. Memukul pantatku. Ini berarti dia menantang keluarga Leng. Dia harus mati tanpa kuburan. Berani menghina anak perempuanku. Aku ingin dia mati tanpa tempat dikuburkan. Ayah, dengan sekali gerakan, dia memanggil naga dari jurang, langsung membunuh belasan ahli, sungguh tidak sederhana. Siapa yang bisa menguasai teknik tombak ini? Kekuatannya tak terduga. Cuyun ini sebenarnya dari mana? Dia pertama menghancurkan geng naga hitam, lalu menghabisi belasan ahli keluarga Leng. Ayah, tugaskan aku untuk menghadapinya. Kamu masih ingin dipermalukan olehnya? Tapi, Kakak Leng akhir-akhir ini baik, Salam hormat, Tuan Istana. bangunlah semua. Terima kasih, Tuan Istana, Tuan Istana. Keluarga Leng memohon bantuan. Katakanlah, Menantu keluarga Qin orang ini memang punya kemampuan. Tapi di hadapan Istana Kegelapan, dia bahkan tidak sebanding dengan semut. Tuan berkata, Hal ini mudah diurus. Malam ini aku akan kirim orang untuk meratakan keluarga Qin. Ada aura pembunuhan. inilah keluarga Qin. Hanya ahli puncak biasa. Hari ini kalian akan mati di sini. Seseorang bekerja sama dengan keluarga Leng dari dalam. Terlebih dahulu membuat Qin Ziyi dan Tuan Qin pingsan. Semua master di luar pintu semua datang untuk saya. Tuan, dia adalah orang kurang ajar yang menghina keluarga Leng saya. Cuyun, kamu harus membayar hutang darah ini hari ini. Kenapa? Gatal lagi? Mau dipukul lagi olehku? Kamu kurang ajar. Tuan, mohon, pada istana gelap pasti membela keluarga Leng. Habisi bocah ini untukku. Baik, Saya sarankan kalian semua bersama-sama. Dengan begitu, mungkin bisa menahan satu serangan dariku. cari mati, bunuh. Tombak keluar seperti naga. Dengan satu tombak, dia menjatuhkan 10 orang. Bagaimana mungkin? Bahkan Master Istana Gelap bukan lawannya. Hanya istana gelap? Sangat lemah sekali. Kamu berani menghina istanaku? Serahkan nyawamu. Berani-beraninya kau menghina pintu istanaku. Serahkan nyawamu. Cuyun, kau sudah selesai. Langit, jaring, bumi, jalan. Musnah. Ini yang konon. Jaring langit bumi dari istana gelap. Hancurkan. Mustahil. Ulong Siang Tian. Serang bersama, dia tidak akan bertahan lama. Enyah. Manfaatkan sekarang, habisi dia. Jangan. Menyakiti wanitaku. Mati. Kembalikan langit dan bumi. Langit dan bumi terbalik. Satu tusukan menembus langit dan bumi. Satu tombak menembus 2 orang. Dia tadi belum sekuat ini. Kalau aku tidak salah duga,
Kekuatannya meningkat drastis saat bertarung. Monster. Orang ini benar-benar monster. Selanjutnya, giliran kalian, tombak, ke sini. Menyakiti istriku, kalian harus bayar mahal. Jangan mendekat. Aku anggota Istana Kegelapan. Kau tidak takut? Istana Kegelapan? Cuma itu saja? Naga terbang di langit. Ini. Hari ini, aku akan membuat Istana Kegelapan ini lenyap dari muka bumi. Hari ini aku akan membuat kuil gelap ini lenyap dari dunia. Chuyun, tolong aku. Ada aku di sini. Kamu tidak akan apa-apa. Sungguh harus begini? Luka dalam yang kamu derita harus ditusuk di titik Geshu dan Shinshu. Tapi, Aku akan menusuk jarum. Jangan bergerak. Bagaimana perasaanmu? benar, sudah tidak sakit. Juga lebih segar. Terima kasih, Chuyun. Panggil suami. Suami. Aku tidak dengar. Selesai diobati, kan? Aku mau tidur. Aku belum minta biaya konsultasi. Kamu malah sombong ya. Salah, suami aku bayar. Boleh kan? Terlambat. Ketua kuil misi gagal, semua tewas. Seorang pemuda hijau malah mengalahkan para pelindung bawahanku semua digilas. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Sudah larut. Istirahatlah. Kamu tidak tidur. Bukankah kamu melarangku tidur di sini? Itu dulu. Sekarang sudah berbeda. Aku ada urusan. Pergi sebentar. Nanti aku kembali dan akan menghajarmu. Mau kemana malam-malam begini? Lukamu tadi. Aku akan meminta mereka membayar kembali dengan bunganya. Apa? Cepat tidur. Aku akan segera kembali. Keluarga Leng sudah bersekutu dengan Istana Gelap. Kau sendirian. Tidak akan bisa melawan mereka. Tenang saja. Aku tidak akan apa-apa. Suamiku, jangan pergi. Chuyun. Kau pergi kemana? Kekuatannya. Ternyata sudah sekuat ini. Aku akan menghancurkannya. Lebih mudah daripada menginjak semut. Ketua istana, ada monster yang tak terkalahkan. Sudah membantai di depan pintu Istana Gelap. Apa? An Wusheng. Keluar dan serahkan nyawamu. An Wusheng, keluar dan terimalah kematianmu. Ternyata kamu berhasil melewati 37 gerbang Istana Kegelapan berjuang dengan darah hingga ke depan aula. Tombak perak ini hampir saja merenggut nyawaku. Sebenarnya siapa dia? Tuan istana, anak ini pasti hebat. Dia berani masuk sendirian ke Istana Kegelapanku. Aku akan membuatnya tidak bisa kembali. Apakah kalian sudah memutuskan siapa yang akan maju? Hari ini jika aku tidak membuat kalian mencari gigi di tanah, namaku Chuyun akan ditulis terbalik. Bocah, terlalu sombong, tidak baik. Kau pikir kau pantas? Aku yang bertindak, cukup tetua Istana Kegelapan. Tuan istana, biar kami yang menangani bocah ini. Jangan bilang aku tidak menghormati yang lebih tua. Hari ini, aku akan memberi kalian satu langkah duluan. Dasar tidak tahu diri. Terimalah. Datang, tombakku. Semua arah hancur. Semua pihak kalah. Kenapa dia begitu kuat? An Wusheng, kalian orang Istana Kegelapan cuma segini. Kalian orang Istana Kegelapan cuma segini. Panggil yang bisa bertarung. Malam ini, siapapun yang datang akan kubunuh. Tak ada yang tersisa. Kau pikir Istana Kegelapan tidak punya orang? Jangan buang waktu. Untuk menghadapimu, tidak perlu pemimpin istana turun tangan. Lumayan, tempat angker, Istana Kegelapan ini.
Ternyata ada cewek seksi. Kau mau digodain? Bilang aja. Cukup unik. Jangan banyak omong, atau kubunuh kau. Menarik. Adik kecil, dengan kemampuanmu, kau belum bisa mengalahkanku. Oh? Benarkah? Mustahil. Tadi cuma lihat wajahnya, ternyata badannya seksi. Aku akan membunuhmu. Hancurkan. Lepaskan aku sekarang juga. Apa yang bisa kau lakukan jika aku tidak setuju? Bahkan Tuan Ular Merah bukanlah tandingannya. Apa yang harus kita lakukan Tuan Istana? Jangan khawatir. Ular Merah masih punya satu jurus pamungkas. Maksud Tuan Istana? Pertunjukan akan segera dimulai. Dasar pria brengsek. Berani menghinaku. Aku akan membuatmu membayar kebodohanmu berlipat ganda. Ini adalah ilusi tingkat tinggi, api pesona. Api pesona, milik Ular Merah. Sekaligus teknik pengendali pikiran. Kau hanyalah seekor anjing di bawah kakiku. Rendah seperti semut. Kau tidak punya malu. Dasar rakyat jelata kurang ajar. Cepat lepaskan aku. Kau pikir bisa mengendalikanku? Petir 5 arah berbalik, kekuatan langit dan bumi terbalik, kejahatan akan kembali 3 kali lipat. Aku salah, aku benar-benar sadar salah. Kesombongan jahat balas 3 kali lipat. Kau gunakan ilmu api untuk melawanku. Sekarang semua terpantul. Tuan Istana, apa yang sebenarnya terjadi? Mohon hukuman dari Tuan aku mulai sekarang. Hanya mengikuti perintah Tuan. Dia berhasil mematahkan ilmu api ular merah dan membalikannya. Makhluk apa sebenarnya dia? Tuan Istana, kekuatan anak ini tak terukur. Seluruh istana gelap tak ada yang berguna. Semua sampah tak berguna. Sepertinya hanya aku yang bisa menghentikannya. An Wusheng, giliranmu. Nak, bakatmu memang bagus. Aku beri kesempatan terakhir, bergabunglah dengan istana gelap sebagai muridku. Jika tidak, Banyak omong kosong. Ayolah, serang. jangan sombong. Untuk membunuhmu, 1 jurus cukup. Kalau begitu, aku biarkan kau pakai 1 jurus itu. Kau tidak takut aku menghabisimu dengan 1 telapak? Kau tidak akan sampai level itu. Kau sudah diambang kematian? Kau berani menghinaku? Serahkan nyawamu. Serahkan nyawamu. Hanya ini? Hari ini, jika kau tidak mati, maka aku, klan kegelapan, yang akan binasa. Ini adalah rahasia kuil gelap. Telapak Dewa Malam. Membuat marah ketua kuil. Anak ini tidak akan hidup lama. Trik kecil, berani memamerkan keahlian di depanku, membalikan langit dan bumi. Raungan naga ke-9 langit. Apakah ini dari Sekte Awan Biru, tiang penjaga gerbang? Bagaimana dia bisa menguasai jurus ini? Mungkinkah dia? Tidak ada salahnya memberitahumu. Aku adalah murid Sekte Awan Biru, Chuyun. Chuyun? Nama yang sangat familiar. Chuyun, yang peringkat kedua di daftar dewa. Selesai. Benar-benar selesai. An Wusheng, kejahatanmu sudah penuh. Hari ini aku akan mengirimmu ke surga. Aku kirim kau ke langit. Mana mungkin? Persetan. Tembakannya ini langsung mengirim ketua kita ke langit. Istana Kegelapan hancur. 100 tahun fondasi Istana Kegelapan, sayang sekali hancur. Kamu mau apa? Mulai sekarang, Istana Kegelapan berganti nama. Aku yang memimpin. Ini adalah yang konon. Dapat membuat seluruh keluarga bela diri kuno, sekte dan aliran. Semua patuh pada perintah segala klan. Bagaimana bisa ada di tangannya? Melihat pemegang perintah, segera patuh. Salam hormat kepada ketua. Salam hormat kepada ketua. Ketua perkasa.
Salam hormat kepada tuan-tuan berwibawa. Kalau tahu perintah Wanzu semudah ini, tadi tidak usah buang tenaga. Guru benar-benar memberiku hadiah berharga berdiri semua. Tuan, beri perintah. Tahu di mana keluarga Leng? Tentu. Baik, kamu antar aku ke sana Tuan. Hamba siapkan mobil untuk Tuan, atau kamu beri aku alamatnya. Aku pergi dulu. Ya, keluarga Leng di Banshan Houting. Baik-baik, cepatlah sampai. Jangan buatku menunggu lama. Tuan pergi begitu saja? Dia ternyata menguasai teknik teleportasi dengan sangat lihai. Ini jelas sudah mencapai level sempurna. Hei, Leng, keluar. Serahkan nyawamu. Keluar. Ayah, ada apa ini? Ada masalah, tuan rumah. Orang dari Istana Kegelapan datang. Orang itu tampak sangat marah. Keluarga Leng setia kepada Istana Kegelapan dari generasi ke generasi. Tidak pernah melanggar. Bagaimana bisa? Ayo kita turun dan lihat. Maaf tidak menyambut, Tuan Istana. Dasar bajingan. Kenapa kamu? Setelah terkena seranganku, masih berdiri. Nyawamu cukup keras ya? Kamu. Kurang ajar, keluarga Leng bukan tempatmu main-main. Berani mengaku dari Istana Kegelapan? Sepertinya hidupmu sudah habis. Yang sudah bosan hidup adalah kalian. Kepala pelayan, habisi orang ini. Baik, tuan rumah. Ayah, Paman Li belum tentu bisa mengalahkannya. Omong kosong. Paman Li adalah master puncak tinju. Cukup untuk mengalahkannya. Pergi. Tidak mungkin. Pergi. Tidak mungkin. Kekuatannya sungguh sampai sekuat ini. Binatang ini monster apa sebenarnya? Keluarga Leng cuma segini? Masih ada orang? Siapapun yang ada, panggil semua ke sini. Ayah, orang ini terlalu sombong. Anak muda keras kepala ini. Biarkan aku yang menghadapinya. Ayah, Nak, aku sudah lama menahanmu. Jangan banyak bicara. Serang saja. Aku akan membunuhmu. Kepala klan Leng ini cukup hebat. Aku kirim kau ke alam baka. Hidupmu sudah berakhir. Trik murahan. Apa? Dia bahkan tidak menghindar. Pukul ular di titik lemahnya. Hancurkan. Hancur. Dia hanya dengan satu jurus, lalu membunuh ular hitam yang aku latih setengah hidup. Sekarang giliranmu. Kamu sebenarnya siapa? Chuyun dari King Yun Zong. King Yun Zong. Apakah dia yang katanya di Feng Shen Bang pendekar peringkat kedua? Kalah olehku tidak rugi. Kultivasiku hancur total olehnya. ayah, Yuan orangnya tidak sederhana kamu. ayah, ada apa? Gila. Hei, Chu, berani kau merusak kultivasi ayahku? Aku akan merusak kultivasimu. Kamu pikir bisa apa? Ayo, aku kasih satu jurus duluan. Mencari mati. Mustahil. Sekarang giliranku. Jangan mendekat. Tetua kuil gelap datang. Tuan, Tuan, tolong. Tuan, Anda harus membela keluarga Leng. Ini. Nona Leng. Silakan bicara. Tuan, dia mengaku sebagai anggota kuil gelap, dia memamerkan kekuasaan di keluarga Leng. Menghina nama baik keluarga kami. Baru saja dia menghancurkan kultivasi ayahku, merusak semua jerih payahnya. Orang ini layak mati atas kejahatannya, langit dan bumi pun tidak memaafkannya. Nona Leng, jangan bicara sembarangan. Tetua,
Tolong sampaikan kepada penguasa kuil hukum orang ini dengan berat keluarga Leng telah setia pada kuil gelap selama generasi. Kami tidak bisa menderita penghinaan ini begitu saja. Ini adalah penguasa baru kuil gelap. Apa? Dia penguasa kuil? Benar. Tidak mungkin. Kekuatan An Wusheng tidak terduga dalamnya. Bagaimana bisa dia dikalahkan? Apa yang kamu takutkan? Dia ternyata sekuat ini. Ucapanku barusan, bukankah itu berarti aku telah menyinggung perasaannya sepenuhnya? Nona Leng. Apa pesan terakhirmu? Ini akhirnya. Ada pesan terakhirmu? Selesai, dia mau menghancurkanku ya. Tadi kan banyak bicara, sekarang jadi bisu? Aku yang buta dan tidak tahu diri telah menyinggung Anda. Mohon ampun, Tuan. Kamu, kelompok naga hitam, berulang kali menghina istriku dan berani bersekutu dengan An Wusheng, mengacau di keluarga Qin. Bagaimana kau membayar dendam ini? Tuan, ampunilah aku. Aku tahu salahku. Mohon, selamatkan nyawaku. Aku rela menjadi budak untuk diperintah olehmu, asalkan Tuan melepaskan keluarga Leng. Mulai sekarang nyawaku adalah milik Tuan. Memberiku nyawamu? Mendapatkan budak gratis tidak rugi? Aku hanya punya satu aturan, kesetiaan mutlak. Tuan tenanglah. Aku pasti setia sampai mati. Bangun, ikut aku ke keluarga Qin. Zihi, cepat lihat siapa yang kembali. Chuyun, kau akhirnya kembali. Hahaha. Kau tidak terluka kan? Aku Leng Yuan. Menghadap nyonya, kau adalah putri sulung keluarga Leng. Zihi, mulai sekarang dia adalah bawahan kita. Apa? Nona Leng ini, mulai sekarang adalah bawahan kita. Apa? Mulai sekarang Yuan hanya mendengarkan Tuan. Apa yang Tuan suruh aku lakukan, akan aku lakukan. Ziyi, kakek tidak salah dengar. Ini kan putri sulung keluarga Leng. Leng Yuan berasal dari Jiangcheng, bunga tinggi di puncak gunung yang terkenal. Orang yang mengaguminya bisa berbaris dari timur kota ke barat kota. Dengan statusnya, mana mungkin dia rela menjadi pembantu? Tuan, silakan minum teh. Kamu melakukannya dengan baik. Chuyun, hal-hal ini aku juga bisa melakukannya, loh. Kamu adalah istriku, harus diutamakan. Urusan menuang teh, biarkan Leng Yuan yang melakukannya. Apa kamu merasa aku tidak merawatmu dengan baik? Kenapa kamu berpikir begitu? Aku tidak ingin kamu terlalu lelah, kok malah cemburu. Ziyi, cukup. Kakek, Chuyun, untuk pertemuan semua bangsa besok, aku berharap kamu bisa mewakili keluarga Qin hadir. dia Aku? konferensi semua klan. Benar. Chuyun sekarang adalah penerus keluarga Qin. Sangat cocok dia yang menghadiri. Tapi kakek, konferensi semua klan diadakan 10 tahun sekali. Keluarga terkenal di seluruh dunia, keluarga besar kelas atas, semuanya akan berebut untuk hadir. Apalagi saya dan Chuyun baru saja menikah, agak tidak masuk akal untuk menyuruhnya pergi. Kenapa tidak masuk akal? Chuyun adalah menantu keluarga Qin. Dia adalah anggota keluarga Qin kita. Tapi, Sudahlah, jangan tapi-tapi, Chuyun. Bisakah kamu setuju dengan kakek? Asalkan berhasil, saya akan memberikan uang tabungan rahasia saya semuanya untukmu. Karena Anda percaya padaku, saya pergi tidak masalah, adapun uang tabungan Anda, tidak perlu. kakek menyimpan uang tabungan rahasia? Haha, bagus. Denganmu membawa Ziyi, saya juga merasa tenang. Ternyata, kakek khawatir saya akan diganggu, tapi konferensi semua klan ini tampak damai. Bukankah setiap kali penuh kekacauan, semua yang hadir adalah rubah tua yang licik? Bisakah Chuyun menghadapinya? Ziyi, ajak Chuyun pergi. Pilih beberapa pakaian yang bagus. Jangan pedulikan harga. Semua di buku kakek. Chuyun, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Aku hanya pergi ke kuil gelap sebentar. Kuil gelap. Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Kuil gelap penuh dengan master. Mereka kejam. Apakah mereka begitu kuat? Adapun pemimpin kuil, An Wusheng, dia adalah penguasa yang mendominasi wilayah itu. Dia terlalu lemah untuk dilawan.
Bahkan satu serangan dariku pun dia tidak bisa bertahan. Apa katamu? Tidak, tidak. Aku baik-baik saja, kan? Keluarga Leng itu? Nyonya, aku mengikuti Tuan secara sukarela. Berkat dia, keluarga Leng bisa selamat. Chu Yunlah yang menyelamatkan keluarga Leng. Sebelumnya aku tidak tahu tentang kejahatan Duan Kun. Hari ini, aku mewakili geng naga hitam meminta maaf padamu. Itu sudah masa lalu. Lagi pula itu bukan salahmu. Leng Yuan, mulai sekarang tidak perlu kaku seperti ini. Kita panggil saja saudari. Sungguh? Kakak? Yuan baik. Tuan, bagaimana menurutmu set ini? Mas, bagaimana dengan yang ini? Tuan, bagaimana dengan yang ini? Yang satu unggul karena kualitas kainnya. Yang satu potongannya rapi, keduanya bagus. Sama-sama bagus. Kenapa dia tidak memilihku? Tuan, coba dulu, cocok atau tidak. Chu Yun, kamu langsung menerimanya begitu saja. Sayang, aku coba yang ini dulu ya. Baik, coba saja. Dia tampan sekali pakai jas. Laki-laki sepertimu yang berkualitas. Kenapa bukan aku yang pertama bertemu? Besok kamu pasti jadi yang paling pria tampan di seluruh acara. Aku suka mulutmu ini. Ah, jahat. Coba yang kedua. Aneh. Kenapa nggak bisa naik? Leng Yuan, masuk bantu. Tuan, apakah Anda menyuruh saya menarik ini? Kak, kamu suruh aku tarik ini. Iyalah, resleting macet banget. Tanganmu kecil, coba bantu. Cuma bantu tarik resleting aja, jangan gugup. Gimana? Bisa ditarik nggak? Mereka lagi ngapain sih? Kenapa Chu Yun gak minta tolong sama aku, tapi malah sama dia? Enggak, aku harus cari tahu. Chu Yun, kalian udah selesai? Yang itu. Gede banget, kok nggak ada suara? Chu Yun, kalian diam-diam ngapain di belakangku? Kak, kamu kenapa? Chu Yun, kalian lagi ngapain sih? Sayang, kamu datang pas banget, aku lagi kesel banget nih. Maksudnya kesel itu apa? Mereka ini lagi ngelakuin yang aku pikirkan. Barusan saya sudah menunggu di luar mereka selama 1 jam. Tidak kira dia dalam hal itu memang hebat juga. Yuan Er. Ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Sampai melamun begitu, makan daging lebih banyak. Terima kasih, Kak. Ziyi, bagaimana pemilihan bajumu? Kakek tenang saja, Chu Yun besok pasti di seluruh acara pria yang paling tampan. Baik, Chu Yun keluarga Qin kali ini meminta tolong padamu. Kakek, Anda tenang saja. Saya akan melindungi Ziyi. Bagus. Kakek kami sudah kenyang, pulang ke kamar dulu untuk istirahat. Sudah kenyang? Terburu-buru ke kamar mau apa? Kakek, urusan anak muda jangan diurus. Cucu perempuan ini benar-benar sudah besar. Sepertinya saya akan segera bisa menggendong Cicit yang gemuk. Menggendong Cicit mereka mau. Tidak, saya harus ikut lihat kakek Qin, saya juga sudah kenyang. Anak muda sekarang makannya sedikit sekali ya. Malam ini biarkan kamu makan sepuasnya. Kenapa? Aku tanpa sadar datang ke sini. Selamat ya, Long Lao. Perintah api suci tahun ini pasti jatuh ke tangan Anda lagi. Tulang-tulangku ini hanya sementara, menjaga untuk kalian. Long Lao, jangan rendah hati. Lihatlah seluruh Daxia selain keluarga Long, siapa yang berhak menerimanya. Benar, kali ini api suci pasti milik keluarga Long. Terima kasih atas ucapan baik kalian berdua. Aku pasti lihat. Siapa yang datang, benar-benar pasangan yang serasi. Bukankah ini gadis kecil dari keluarga Qin? Qin Ziyi, di sampingnya, adalah menantu laki-laki itu. Nona Qin. Keluarga Qin sudah jatuh seperti apa? Berani datang ke pertemuan? Kalian beberapa orang sudah setengah mati. Juga datang dengan muka tebal. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kalian para tua bangka. Kenapa masih punya muka berada di sini? Kamu,
Chuyun, jangan sembarangan bicara. Siapa anak ini? Berani sekali mempermalukan Pak Long di depan umum. Siapapun dia, Melawan keluarga Long. hidupnya sudah tamat. Nak, mulutmu besar sekali ya. Tapi aku harus mengingatkanmu satu hal. Keluarga Qin yang sudah merosot seperti ini tidak pantas ikut ratusan klan. Kudengar, keluarga Qin masih memakai gelar 4 keluarga besar. Nona Qin, masih zaman apa ini? Masih bermimpi dengan gelar kosong. Kalau pintar, pergilah sendiri. Simpan sedikit muka untuk keluarga Qin. Siapa yang berani menyuruh Nona Qin pergi? Orang keluarga Leng. Keluarga Leng selalu memusuhi keluarga Qin. Putri keluarga Leng ini, kenapa malah membelanya? Aku ingin lihat siapa yang berani mengusir Nona Qin. Matahari terbit dari barat. Keluarga Qin mendapat dukungan dari keluarga Leng. Lihat, Pak Long saja tidak berani bicara. Itu semua karena keluarga Leng berlindung di balik istana gelap. Baru berani bertindak seenaknya. Keluarga Leng benar-benar sombong. Pak Long, tenangkan diri. Jangan pedulikan mereka. Bagaimanapun, keluarga Leng mengandalkan kekuatan istana gelap di seluruh kota Jiang. Tak ada yang berani menyentuh mereka. Pertemuan semua klan bukanlah tempatnya untuk bertingkah sesuka hati. Jika semua orang seperti dia, apa gunanya aturan? Lagi pula, apa haknya ikut campur dalam urusan 4 keluarga besar? Paman Long, hanya karena keluarga Qin, aku, keluarga Leng, pasti melindungimu. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu pada orang tua? Jika Anda keberatan, silakan cari sendiri pemimpin istana untuk berdebat. Aku yakin kau tidak berani. Mulut kecil Leng Yuan benar-benar tajam seperti beracun. Dulu kami tidak salah pilih orang. Para tamu terhormat, pertemuan semua klan kali ini resmi dimulai. Para tamu terhormat, pertemuan semua suku kali ini resmi dimulai. Ini adalah lencana api suci. Lencana api suci. Siapa yang mendapatkannya akan menjadi penguasa selama 10 tahun ke depan, dapat memerintah ke segala penjuru, menguasai semua sumber daya. Kekuasaan sebesar ini pantasan para kepala keluarga ini. Semuanya tidak bisa diam. Pemegang lencana sebelumnya adalah klan Long. Dan pemegang lencana juga akan duduk di posisi ketua semua suku. Posisi ini sudah pasti jadi milikku. Semua orang di sini mengincar, kau yakin kita bisa? Percayalah padaku. Mereka adalah sekawanan harimau. Kalau begitu aku adalah Raja Harimau. Semuanya, tolong, tenang. Di kesempatan ini, aku ingin menyampaikan sesuatu. Mau apa dia? Lencana api suci sudah 10 tahun di klan Long. 10 tahun ke depan sudah sepantasnya tetap dipegang oleh klan Long. Ada yang keberatan? Keluarga naga ini terlalu sombong. Benar-benar keterlaluan. Jika ada yang tidak setuju, silakan maju dan katakan, aku, Long Wangbang, selalu terbuka dan jujur. Tidak akan pernah memanfaatkan kekuasaan. Baik, kalau begitu, putuskan. Tunggu. Tetua Long, warisan api suci bukan hanya keputusanmu sendiri. Oh, maksudmu, kamu keberatan? Aku mewakili keluarga Qin, ingin mengambil alih api suci. Kamu? Putri keluarga Qin ini sangat berani. Bahkan keluarga Gu dan Lu tidak berani merebut api suci. Semuanya, posisi pemimpin aliansi semua ras sudah 10 tahun dipegang keluarga naga. 10 tahun ke depan juga tidak akan berubah. Menurutku, keluarga Qin memiliki kualifikasi untuk memperebutkan api suci. Bukan membiarkan orang tertentu mendudukinya 10 tahun dan tidak mau pergi. Apa katamu? Apa katamu? Semuanya. Seng Huoling harus diambil alih oleh yang mampu. Bagus. Sangat baik. Kalian keluarga Leng, ini mau bikin masalah dengan keluarga Long? Leng Yuan, kamu hanya mengandalkan dukungan dari Andian 30 tahun yang lalu. Keluarga Leng hanyalah anjing di bawah kaki. Keluarga Leng memang mengandalkan Andian. Diam saja kalian. Atau cari sendiri pelindung. Bisa dapat? Cukup. Gerombolan kacangan. Berani juga mengincar Seng Huoling. Benar-benar tidak tahu diri. Jangan bilang keluarga Long tidak adil. Siapa yang ingin mengambil alih Seng Huoling, maka harus sesuai aturan. Menahan serangan penuh
dari 3 kepala keluarga. Serangan penuh, pemenang akhir, baru bisa menjadi ketua baru, Wan Zumeng. Apa? Long Lao, ini namanya merendahkan kami. Yang mampu, kami tidak halangi. Yang tidak mampu, pergi dari rapat. Nona Qin, keluarga Qin mau terima tantangan. Keluarga Qin tidak hanya menerima, tetapi juga akan mengambil Sheng Huoli. Keluarga Qin tidak hanya menerima, tetapi juga ingin merebut medali api suci. Besar sekali mulutmu. Besar atau tidak, coba saja, nanti tahu. Baik. Kamu yang cari mati. Kakek Long keluarga Gu minta maju duluan. Chuyun, kamu akan terluka. Kau lupa pesan kakek? Kakak dengan kemampuan Tuan mengalahkan mereka lebih dari cukup. Keluarga Gu, Lu, dan Long. Mana yang bukan orang tangguh di seluruh kota Jiangcheng? Yang berani melawan mereka bisa dihitung jari. Apa Chuyun benar-benar mampu? Kakak, percayalah pada Tuan. Pak Tua, ini akan menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk bertindak. Cari mati ya. Kekuatan dalam yang mengerikan. Kenapa aku punya firasat buruk? Kamu belum cukup lawanku. Selanjutnya, siapa yang mau? Ini menantu keluarga Qin. Satu pukulan langsung mengalahkan kepala keluarga Gu. Apa-apaan ini? Keluarga Gu adalah keluarga besar kuno. Ternyata kalah sama bocah ini. Apakah ini masih Chuyun yang kukenal? Dia kapan jadi begitu kuat? Kekuatan Tuan sungguh meningkat pesat. Long Lao, bagaimana ini? Dia tidak sekuat itu. Hanya masalah keberuntungan. Tapi dia benar-benar menang barusan. Menangkap 1 jurus saja sudah merasa menang. Serangan selanjutnya, dia mungkin tidak akan selamat. Selanjutnya, siapa? Masih diam saja? Dengan kekuatanmu, apa takut sama bocah keparat ini? Apa... Hei, bocah. Kalau berani, serang saja. Kau yang mencari. Bocah sialan, biar ku basmi kau. Latihan lagi 10 tahun? Dia sudah mengalahkan 1 orang lagi. Selanjutnya, Giliran Long Lao, giliranmu. anak muda, jangan kira setelah menang 2 kali, kamu jadi tak terkalahkan. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Tapi di mataku, kamu bahkan lebih rendah dari semut. Aku akan menghancurkanmu. Jangan cuma bicara saja. Jangan sampai nanti 1 jariku pun kau tidak bisa menahan. Kamu tidak akan hidup hari ini. Posisi ketua aliansi keluarga Long pasti akan mendapatkannya. Jangan mimpi. Keluarkan jurusmu. Yuan R. Long Lao memiliki kultivasi yang dalam. Mungkinkah Chuyun bertahan 1 serangannya? Kakak, tenang saja. Dengan kekuatan Tuan, seharusnya bisa menghabisinya. Apa katamu? Aku, ketua aliansi ini, akan mengantarmu mati. Naga terbang keluar dari jurang. Berani sekali kau memperlakukanku seperti ini. Keluarga Long tidak akan melepaskanmu. Orang tua ini mulutnya keras. Bawa senjata. Tanganku, Kakek Long, Bagus kau, Chuyun, kau berani curang. Jangan asal menuduh. Semua sudah melihat. Chuyun menggunakan senjata. Itu pelanggaran. Benar. Saya nyatakan nilainya tidak sah. Sebelum mulai, tidak ada aturan yang melarang senjata. Kalian curang. aturan ya aturan. Kalau tidak terima, diam saja. Baik, kalian main seperti ini, ya? Kalau begitu aku akan ikut sampai akhir. Kau tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri adalah kalian. Masuklah semuanya. Hanya badut kecil kuil kegelapan datang.
Kenapa orang kuil kegelapan datang? Dia mengundang kuil kegelapan. Keluarga Long akan hancur. Kuil kegelapan tiba. Kenapa orang kuil kegelapan datang? 5 tetua agung semuanya datang. Long Lao dan yang lain. Seharusnya bukan untuk bocah keparat itu datang, kan? Dia itu apa? Mana mungkin kuil kegelapan membelanya? Ayo lihat, ada apa? Tuan, kalian datang. Kenapa tidak memberi kabar? Aku bisa menyambut. Benar, Tuan. Kami 3 keluarga bersedia mengabdi. Chuyun, kenapa orang kuil kegelapan datang? Aku yang memanggil mereka. Kamu? Untuk menghadapi keluarga Long yang keras kepala, harus pakai cara keras. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Nak, kamu bisa tidak menghormatiku, tapi kuil kegelapan mana bisa kamu hina? Kamu begitu hormat pada kuil kegelapan, lalu saat bertemu Tuan Kuil, kenapa tidak berlutut? Kamu pikir kamu pantas? Hormat pada Tuan Kuil. Tuan Kuil? Dia benar-benar ketua kuil kegelapan? Semuanya, bangun. Terima kasih, Tuan Kuil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bertemu dengan Tuan Istana. Kenapa tidak berlutut? Kamu benar-benar Tuan baru Istana Gelap. Pantas keluarga Leng mendukung keluarga Qin. Bahkan An Wusheng bukan tandingannya. Keluarga Long dari mana punya nyali? Berani terus-menerus menantang dewa pembunuh ini. Dia jelas bisa dengan satu telapak tangan Memusnahkan 3 keluarga besar, tapi dia tidak peduli. Keluarga Long memberi hormat kepada Tuan Istana. Keluarga Gu memberi hormat kepada Tuan Istana. Keluarga Lu memberi hormat kepada Tuan Istana. Memberi hormat kepada Tuan Istana. Sungguh membuat seluruh kota Jiang takut setengah mati. Pemimpin Istana Gelap. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Nanti setelah pulang, aku akan memberitahumu semuanya satu persatu. Tuan-tuan, token ada di sini. Siapa yang keberatan dengan hasil token api suci? Majulah dan bicara. Pak Tua Long, cepat lihat. Yang dia pegang. Sepertinya token 10.000 klan. Benar-benar token 10.000 klan. Anak ini dari mana sebenarnya? Ini benar-benar perintah 10.000 klan. Perintah ini ternyata benar-benar ada. Long Lao ku dengar. Begitu perintah 10.000 klan, muncul semua keluarga bela diri, kuno, sekte, dan aliran. Semua harus mendengarkan perintah pemegang perintah. Itu sudah jelas. Tentu aku tahu. Nah, Saat bertemu pemegang perintah, kalian masih tidak patuh? Sembah kepada pemegang perintah. Semuanya bangunlah. Tuan-tuan, menurutku perintah api suci tidak perlu dipilih lagi. Seyogianya keluarga Qin yang mengambil alih api suci, Tuan Istana Chu menjadi pemimpin 10.000 klan. Api suci, selamat pemimpin Chu. selamat pemimpin Chu. Hal ini jadi seperti ini. Keluarga Qin benar-benar menjadi pemimpin baru. Keluarga Qin pasti akan mengembalikan kejayaan naik tinggi. Semua ini berkat Chuyun. Kalian 3 keluarga bersatu, yang kuat dengan yang lemah, memonopoli sumber daya. Bahkan ingin melakukan kecurangan. Untuk merebut posisi pemimpin 10.000 klan 4 keluarga besar, harus dikocok ulang. Mulai hari ini secara resmi mengeluarkan keluarga Long status keluarga Gu dan keluarga Lu sebagai 4 keluarga besar. Apa? Mulai hari ini, secara resmi mengeluarkan keluarga Long, Gu, dan Lu, dari status 4 keluarga besar. Jangan ketua aliansi, yayasan keluarga Long yang sudah 100 tahun. Mana bisa dihapus begitu saja? Keluarga Gu tidak bersalah. Semua karena orang tua ini memaksa kami. Mohon Tuan, beri kami keringanan. Keluarga Gu bersedia tunduk, siap menghadapi risiko apapun. Mohon ketua aliansi memberi kami kelonggaran. Terlambat. Panggil orang. Ya? Sebarkan berita. Secara resmi putuskan hubungan dengan 3 keluarga ini kerjasama bisnis dan tidak ada lagi hubungan dengan semua klan. Jangan. Kamu ini mau membuat keluarga Long musnah total. Saat kalian mengintimidasi yang lemah, kenapa tidak memikirkan hari ini? Ingat ini. Ini akibatnya. Apa? Semua kerjasama keluarga Gu dibatalkan. Denda 300 miliar.
Bagaimana saya bisa membayarnya? Tuan Long, perusahaan Long tidak mampu membayar utang. Telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apa? Bersambung. Grup Long tidak mampu membayar utangnya. Telah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Apa katamu? Keluarga Long kami benar-benar bangkrut. Selesai. Keluarga Gu kami juga benar-benar hancur. Jangan Meng Zhu, ampuni kami. Orang, kemari. Bawa mereka pergi. Baik, Aku umumkan. Di dunia bisnis, tidak ada lagi 3 keluarga, Long, Gu, dan Lu. Bagus, bagus. Suamiku, kamu hebat sekali. Berkat campur tanganmu, jika tidak, mereka tidak tahu kapan akan berhenti bertingkah. Sixiong. Chuyun dan yang lainnya adalah Sixiong, aku sangat merindukanmu. Shimei kedua, apa kabar? Ini istriku, Qin Ziyi. Halo, kakak ipar. Mulai sekarang, kita bersama-sama merawat Sixiong. Meng Zhu, kekuatanmu luar biasa. Meng Zhu, kegagahanmu. Meng Zhu, kekuatanmu luar biasa.